Assalamualaikum sahabat ternak semuanya, kembali lagi bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini karena banyak sekali sahabat ternak yang bertanya, "Bang, kenapa ikan saya kok beberapa minggu saya ternak ikannya pada mati, ikannya terserang penyakit dan sebagainya." Padahal waktu saya beli dari orang yang saya beli itu ikannya itu sehat-sehat dan mulus-mulus tanpa ada kendala satupun. Tetapi setelah berada di kolam kita, beberapa minggu kemudian banyak sekali ikan yang terserang penyakit dan kemudian pada mati. Kira-kira apa sih Bang penyebabnya? Nah, itu banyak sekali yang ditanyakan hal-hal seperti itu. Tentunya itu adalah bagi para pemula yang baru ternak ikan gurame dan kemudian membeli ikan guramenya dari sesuatu daerah gitu ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentunya kalau kita beli ikan gurame beda daerah dengan kita, tentunya pertama dari segi air itu akan sangat beda sekali. Yang kemudian yang kedua dari segi cuaca juga pastinya akan beda. Nah, itu adalah penyebabnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau ikan gurame yang kita beli dari satu daerah dan kemudian ya, kita ternak di daerah kita, yang mana dalam segi airnya pasti berbeda, kemudian dari segi cuacanya berbeda, itu akan mengakibatkan bahwa si ikan gurame itu akan mudah stres ya. Sedangkan kalau ikan gurame mudah stres, tentunya akan mudah juga terserang penyakit. Biasanya yang sering terjadi itu adalah penyakitnya itu jamur teman-teman, karena perpindahan dari air yang berbeda tentunya itu akan mengakibatkan si ikan gurame stres dan kemudian si ikan gurame mudah terserang penyakit sehingga banyak sekali kematiannya. Tentunya itu akan sering terjadi bagi para pemula yang beli ikannya itu beda daerah gitu ya, beda daerah. Pastinya setiap daerah itu memiliki kandungan air yang berbeda, kemudian dari segi cuaca juga berbeda, sehingga dari perpindahan ikan gurame dari daerah yang kita beli ikannya, kemudian kita ternak di daerah kita, itu akan menyebabkan perpindahan dari segi air, kemudian cuaca. Nah, itu akan mengakibatkan si ikan gurame itu stres dan tentunya akan mudah sekali terserang penyakit, apalagi kalau di musimnya yang kurang mendukung ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan kemudian bagaimana caranya supaya hal tersebut tidak terjadi atau meminimalkan kematian dengan jumlah yang banyak. Pertama, kalau kita beli ikan gurame dari beda daerah gitu ya, atau jauh lah dari daerah kita, tentunya cuaca air itu akan sangat beda. Nah, usahakan kolamnya itu harus sama ya teman-teman. Dalam artian kalau kita beli ikan gurame dari kolam tanah, nah nanti di ternaknya juga harus di kolam tanah. Jangan kita pindahkan ke kolam plastik gitu ya. Kalau kita belinya dari kolam plastik, ya tentunya Anda juga harus siapkan kolam plastik ya untuk peternaknya supaya nanti perpindahannya itu tidak drastis ya. Tidak begitu drastis sehingga si ikan gurame tidak begitu stres dan tidak mudah terserang penyakit. Dan kemudian harus usahakan posisi kolamnya itu sama ya teman-teman. Kalau kita atau beli ikan gurame dari kolam tanah, kemudian kolamnya itu terbuka dalam artian tersinari matahari langsung dari pagi sampai sore. Nah, usahakan kolam kita juga untuk ternak ikan gurame tersebut harus sama seperti kolam ikan gurame yang kita beli gitu ya. Nah, tentunya kita harus memiliki kolam yang terbuka yang mana kolam tersebut tersinari matahari langsung dari pagi sampai sore supaya tidak ada terjadinya perubahan dari segi air dan cuaca yang sangat drastis yang mana yang akan mengakibatkan si ikan gurame itu pada stres dan juga mengakibatkan mudahnya si ikan gurame terserang penyakit dan kemudian pada mati. Nah, itu harus kita usahakan. Jadi kalau kita beli sebaiknya kita langsung datang ya, jangan asal kirim-kirim aja, tapi sebaiknya kita datang ke tempatnya dan kemudian kita lihat posisi kolamnya,
supaya nanti kita bisa menyesuaikan kolam tersebut. Jangan kalau kita beli ikan gurame dari kolam yang terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore, kemudian kita ternak di daerah kita itu menggunakan kolam yang ternyata tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, itu akan mengakibatkan tentunya perbedaan dari segi iklim ya teman-teman. Nah, itu akan sangat mempengaruhi dari segi kesetresan ikan gurame. Dan yang pasti kalau dari beda daerah itu tentunya dalam segi air, kemudian dalam segi cuaca itu akan sangat berbeda dengan daerah yang kita tempati gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan apalagi bagi para pemula yang benar-benar baru memulai ternak ikan gurame. Tentunya itu hal-hal sepele seperti itu tidak akan kita pikirkan ya. Yang penting kolam ada airnya. Sedangkan kalau kita belinya dari luar daerah, tentunya itu akan sangat berbeda dari kondisi air ya, tentunya dari kandungan airnya dan kemudian dari segi cuacanya. Nah, itu akan yang mana hal tersebut akan mengakibatkan terjadi perpindahan yang sangat ekstrim, yang mana akan menimbulkan si ikan gurame pada stres dan kemudian si ikan gurame mudah sekali terserang penyakit. Nah, jadi sebaiknya kita harus usahakan gitu ya, usahakan kalau beli ikan gurame itu harus usahakan kolam yang kita siapkan itu sama persis seperti kondisi kolam sebelumnya yang kita beli ikannya tersebut gitu ya. Kalau kolamnya yang di tempat terbuka, kita juga harus menggunakan kolam yang tempatnya itu terbuka. Kalau kita belinya dari ternyata kolamnya itu tempatnya tertutup teduh, nah kita juga harus menyediakan kolam yang tertutup dan juga teduh supaya nanti perpindahannya itu tidak drastis ya teman-teman, supaya tidak terjadi adanya kematian yang jumlahnya banyak ya. Biasanya banyak yang terjadi itu bagi para pemula itu seperti itu. Jadi kondisi kolam itu tidak disesuaikan dengan kolam yang sebelumnya yang mana ikan gurame itu kita beli gitu ya. Jadi seadanya aja. Jadi sebaiknya kita persiapkan kolamnya, kemudian kalau kita punya kolam plastik, sebaiknya kita belinya juga dari kolam plastik. Kalau dari kolam tanah, sebaiknya kita persiapkan juga untuk ternak ikan guramenya itu di kolam tanah, supaya tidak terjadi adanya perpindahan cuaca yang begitu ekstrim gitu ya. Karena yang pasti setiap daerah itu kandungan air dan cuacanya itu pasti berbeda. Tetapi sebisa mungkin kita harus menyamakannya gitu ya, dari segi tempatnya, dari segi kolamnya. Sebaiknya harus kita menyamakan supaya tidak terlalu drastis dalam segi perpindahan atau perbedaan cuaca dan juga air. Nah, sekian sahabat ternak semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya, khususnya bagi para pemula yang ingin ternak atau budidaya ikan gurame dan kemudian bibitnya itu mau beli dari orang lain yang mana beda daerah gitu ya. Itu akan harus kita perhatikan supaya tidak terjadi adanya stres yang kelebihan yang akan mengakibatkan si ikan gurame itu mudah terserang penyakit dan kemudian mengakibatkan kematian yang jumlahnya banyak. Sekian sahabat ternak semuanya, dan jangan lupa dukung terus channel ABCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.